Kita lanjut. Yang pertama disebut waqaf idtirari. Ya, di bukunya masih di halaman 175 ya. Waqaf idtirari. Idtirari secara bahasa berasal dari kata dororo yang berarti darurat, terpaksa gitu ya. Jadi terpaksa dia nanti berhenti. Waqaf idtirari menurut istilah ialah ma ya'ridu bisababi dayyikin nafasi wa nahwihi ka'ajzin wa nisyanin. Berhenti mendadak karena terpaksa, seperti kehabisan nafas, batuk, atau bahkan mungkin lupa gitu ya. Jadi kalau kita lagi baca Al-Quran terus dalam keadaan darurat, misalkan saja kehabisan nafas, baca Al-Fatihah ayat yang ke-7 gak kuat gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim gak kuat ya. Kehabisan nafas misalkan saja. Maka boleh menghentikan bacaan Al-Qur'annya di mana saja. Namun ketika ia hendak memulai lagi bacaannya, ada dua pilihan bagi orang yang baca tersebut. Yang pertama, ia wajib memulai kembali bacaannya dari kalimat sebelumnya yang cocok dan baik jika penghentian bacaan yang dilakukannya tidak sempurna. Dalam artian satu sisi dalam kalimatnya nggak sempurna, maknanya juga jadi hancur. Itu contoh di materi buku ini. Seseorang karena alasan darurat berhenti pada lafaz inda. Jazaa'uhum inda. Nah, nggak kuat misalkan nafasnya. Atau ketika dia dalam posisi baca jazaa'uhum inda batuk. Iya. Atau ketika dia baca jazaa'uhum inda apa ya, dia lupa. Dia lupa lagi baca dengan hafalan gitu. Dia mondar mandir kagak ketemu itu bacaan, ya akhirnya dia berhenti di inda. Seperti itu. Maka ini namanya waqaf idtirari. Waqaf darurat. Ya, waqaf darurat. Ya. Waqaf darurat ini karena terpaksa dia berhenti. Baik. Maka pada saat itu wajib baginya memulai kembali bacaannya. Ya, misalkan dalam bacaan tadi jazaa'uhum 'inda rabbihim jannat dan seterusnya. Ya, seperti itu. Yang kedua, ia boleh melanjutkan bacaan pada kalimat berikutnya tanpa harus mengulang kembali bacaannya jika ia berhenti pada tempat yang dibenarkan. Ya. Contoh, menghentikan bacaan pada akhir ayat berikut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Karena memang sudah dalam bacaan yang pas, ya lanjutin aja, boleh. Gitu ya. Nah, kadang-kadang di dalam Al-Qur'an ada di pas ujung ayat ya. Usul ayat.
Di situ ada tanda lam alif gitu ya. Maka dia boleh berhenti di situ. Karena emang nggak kuat nafasnya untuk melanjutkan bacaannya. Misalkan saja baca innal insana lafi khusr. Khusr. Ya. Berhenti. Di situ ada tanda lam alif. Diusahakan jangan berhenti di situ, lanjutin gitu ya. Maka dia wakaf di situ boleh-boleh saja. Ya. Karena hukumnya wakaf ittirari ini adalah jaiz, boleh. Hukumnya jaiz. Namanya wakaf ittirari. Hukumnya apa? Jaiz, boleh. Berhenti dalam lafaz apapun selama tidak disengaja. Kalau disengaja nggak boleh ya. Kalau nggak sengaja dengan sebab-sebab tadi ya terpaksa, karena kehabisan nafas, nggak kuat, batuk, lupa, ya maka jaiz boleh berhenti dalam lafaz apapun. Cuman garisnya yang harus digarisbawahi selama dia tidak sengaja. Oke. Baik. Bila hal terjadi dalam hal wakaf ittirari tadi darurat, maka si pembaca memulai bacaan dari lafaz sebelumnya. Kalau dia posisinya di tengah-tengah ayat itu. Kecuali bila maknanya telah sempurna. Nah, masalahnya tahu dari mana dia sudah sempurna atau belum maknanya, begitu ya. Makanya yang amannya ketika itu kita belajar terus kita baca, di mana kita berhentinya, di mana kita mulainya. Lebih amanan lagi gampangnya, ya udah beli mushaf yang ada waqaf dan ibtida'nya. Di situ ada garis-garisnya biasa atau yang mungkin ada warna-warnanya. Berhentinya di sini, mulainya dari sini. Oh, itu udah banyak sekarang mushaf yang kayak gitu ya, apalagi di Indonesia. Mushaf standar Indonesia waqaf ibtidah ya. Nah, hal yang semacam itu lebih aman karena bagi kita yang nggak paham makna artinya, ya sudah kita timbang ngikut saja, ngikutin saja dari ulama-ulama kita. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan waqaf idtirari. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, ya mungkin nggak kita bahas secara keseluruhan ya, titik itu loh. Yang kedua ada yang disebut waqaf intizari. Waqaf apa? Waqaf intizari. Waqaf intizari ini artinya waqaf menunggu. Menunggu. Menurut istilah adalah huwa ayyaqifa ala kalimatin liya'tafa 'alaiha ghairiha hina jam'uhu di ikhtilafir riwayat. Berhenti menunggu pada suatu kalimat guna dihubungkan dengan kalimat lain pada bacaan yang tengah dibaca ketika ia menghimpun beberapa qiraat dan ada beberapa perbedaan riwayat. Maka waqaf intizari ini hukumnya adalah jaiz, boleh ya. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka ya tadi dia mengumpulkan bacaan riwayat dari berbagai macam qiraah pada suatu bacaan atau disebutnya dengan qiraah bil jama'. Qiraah bil jama'.
Contohnya misalkan saja pada ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, atau dia baca dengan ihdinas sirata, ihdinas sirata, ihdinas sirata. Nah, gitu. Itu mengumpulkan dari berbagai macam riwayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti itu. Atau dibaca dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, bacaan seperti itu pada waqaf intizari maka diperbolehkan. Jadi waqaf intizari terjadi tatkala kita menghentikan bacaan pada lafaz atau kalimat yang diperselisihkan oleh para ulama qiraat tentang boleh tidaknya berhenti pada lafaz kalimat tersebut. Sebagian ahli qiraat menyatakan boleh berhenti, tetapi sebagian yang lain melarangnya. Untuk mempertemukan dua pendapat ini, maka digunakanlah yang disebut dengan waqaf intizari, yaitu dengan cara berhenti dulu pada lafaz atau kalimat tersebut, kemudian mengulang kembali bacaan pada lafaz kalimat sebelumnya. Selanjutnya bacaan dapat dihentikan pada lafaz yang lain yang disepakati bersama, ya. Maka inilah yang disebut dengan waqaf intizari. Karena bacaan Al-Qur'an itu banyak. Ada yang baca dengan walam yakul lahu kufa, walam yakul lahu kufwa, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan bacaan-bacaan yang lain itu juga semuanya Al-Qur'an. Cuma yang kita pelajari pada saat ini, yang kita pelajari adalah bacaan qiraat Imam Asim riwayat Hafs dalam Thariq Asy-Syatibiyah. Itu dulu dah. Itu pelan-pelan kita pelajari. Sudah itu kita coba baca pelan-pelan Falaq, Syafahah. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara teori itu dulu yang dapat kami sampaikan, dan sementara belum praktek baca dulu ya, karena teori dulu gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kami buka session tanya jawab. Silakan bila ada yang mungkin ingin bertanya. Yang di radio silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mana Bang Surya yang mau nanya mana? Yang di radio dulu, yang di radio silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi kamu Tugu Posat mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Adi Kampung Duku, silakan transfer Pak Surya. Dibuka dulu itu mute-nya. Iya, dengan buka itu, buka radio aja ya. Silakan dibuka radionya. Di radio aja nggak apa-apa. Nanti Pak Surya yang transfer itu. Silakan. Ya, terima kasih. Saya mau tanya ini, kalau misalnya kita baca Fatihah itu bisa Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kan itu ada tiga ayat itu ya. Itu termasuk termasuk di apa namanya? Inti gori termasuk nggak gitu? Iya, udah pertanyaannya itu.
Iya. Kalau cuman kita mewasolkan bacaan kepada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Yaitu bukan waqaf intizari ya. Itu bahasanya istilah wasol, mewasolkan bacaan. Waqaf intizari itu tadi mengumpulkan riwayat ya. Jadi riwayat bacaan seperti Maliki ada yang baca panjang dan kita bacanya panjang. Ada yang baca pendek Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Nah, itu bacaan yang berbeda buat kita gitu. Lantas kita pilih yang mana? Kita pilih karena ngikutnya dalam bacaan Imam Asim riwayat Hafs dalam Thariq Syafidiyah, bacaan ma-nya panjang, maka kita ngikut bacanya panjang. Maliki yaumiddin. Kalau tadi yang dipertanyakan wasol itu namanya melanjutkan bacaan, menjadikan satu ayat, 2 ayat, 3 ayat menjadi bacaan satu nafas. Kalau dalam sholat sunnah boleh-boleh saja ya melanjutkan bacaan seperti misalkan dalam sholat sunnah tarawih. Misalkan imamnya baca dari ayat 1 sampai ayat 4 satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bolehkah? Boleh. Cuma ya tadi melanjutkan bacaan atau mewasol bacaan sesuai dengan cara bacanya. Jangan mewasolkan bacaan, meneruskan bacaan, misalkan harokat akhirnya nggak dibaca. Contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ini bacaan yang kurang tepat ya. Bacaan yang kurang tepat. Seperti itu Bapak Adi Kampung Dukuh. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, jadi itu mah hanya wasol aja ya. Bukannya itu ya. Ya, wasol. Kalau cuma terusin wasol aja ya. Terima kasih. Iya, itu hanya wasol saja. Kalau waqaf intizari itu mengumpulkan riwayat. Wadduha, wadduha, wadduha. Nah, seperti itu misalkan ya. Bacaan wadduha. Emang ada bacaan wadduha? Ada. Itu wadduha ada dengan taklil ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum ya wabil, kalau kita baca wabil akhirati hum yuqinun, ada baca dengan sakit wabil akhirati hum, ada baca dengan nakal wabil akhirati hum wabil akhirati hum yuqinun wabil akhirati hum yuqinun. Itu bacaannya. Nah, waqaf intizari sekiranya seperti itu, mengumpulkan bacaan dalam riwayat-riwayat yang berbeda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Silakan selanjutnya yang di Zoom mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, yang di Zoom meeting. Silakan Pak Surya. Ya, baik Ustaz. Yang di Zoom silakan hal yang mau ditanyakan seputar apa yang guru sampaikan tadi. Silakan. Baik, lanjut Ustaz. Baik, kalau tidak ada kembali yang di radio. Silakan yang di radio. Ibu Fatmi sudah buka. Silakan. Tidak. Mana jadi? Assalamualaikum warahmatullahi
Ya, itu ada dua. Iya, silakan Ibu Fatmi. Bu Fatmi Bu Yuke ya? Pak Bukan. Jayuke. Iya. Yuke ya? Namanya udah ganti lagi. Dia Pak Yadi itu Pak Yadi di mana? Ganti-ganti. Saya ya, Dad. Ya, Silakan, silakan, Bu Yuke. Yang di Zoom dulu ada yang bertanya. Ya, Bu Iya, Jayuke, mau nanya. silakan. Saya ini kan udah cukup usia umur ya, Dad ya. Tapi kalau ngedengerin Ustadz apa itu istilah-istilah gitu, kalau nggak paham-paham istilahnya kayak gitu, apa perlu kita ini belajar atau perlu membaca aja gitu, Tat? Tapi kita semangat pengen tahu gitu, Tat. Gimana, Tat? Baik, iya, terima kasih. Yang jadi wajibnya adalah belajarnya ya. Sedangkan pinternya nggak wajib. Iya, Tapi benar. insya Allah kalau sungguh-sungguh hadiahnya pinter ya. Dan Amin. itu butuh kesabaran, ada bimbingan gitu. Dan hal-hal yang semacam itu, yang penting pertama cukup diketahui dulu. Nah, bagaimana kita mau ketahui kalau kita nggak belajar gitu? Justru ada hal-hal yang menjadi kan fardu, ada yang kifayah, ada yang fardu ain. Nah, mempelajari fardu ain ya di antara mempelajari ilmu tajwid juga menjadi hal fardu ain juga sebenarnya buat kita. Untuk apa? Untuk agar bacaan Al-Qur'an kita itu baik dan benar. Karena yang perintah bacaan Al-Qur'an tartil Allah gitu. Maka sudah otomatis kita mempelajari bacaan Al-Qur'an dengan baik dan benar, maka itu juga menjadi wajib buat kita gitu, menjadi wajib buat kita. Adapun belum dapat juga ya itu adalah hak prerogatifnya Allah untuk mengumpulkan ilmu di dalam dada-dada manusia yang Allah kehendaki. Usahanya kita itulah yang Allah pandang, dan usaha itulah yang Allah beri nilai pahala. Usaha itulah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak mau usaha belajar, bahkan sampai mati yang dikhawatirkan belum bisa baca Al-Quran, sedangkan Allah berikan kesempatan hidup untuk kita dan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mau belajar, tapi kita nggak mau juga usaha belajar, ini yang tergolong kategori dosa. Kalau nggak taunya emang nggak dosa gitu. Selagi kita belajar, terus bab tersebut belum dapat dan kita melakukan kesalahan itu disebabkan karena kita emang belum tahu. Karena kita belum tahu babnya, maka itu dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sekiranya kita sama sekali nggak mau usaha belajar, sebagaimana kita berusaha nyari duit, kita berusaha meluangkan waktu datang ke kantor, dan kita bekerja dengan waktu yang sudah ditentukan, mengikuti perintah atasan, mengikuti perintah aturan-aturan yang ada. Aturan manusia itu diusahakan dengan siap gitu. Kenapa aturan Allah justru dilalaikan? Perintah belajarnya wajib sampai mate gitu. Sampai mate gitu ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.